Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarh Bulughul Maram, kitab ini adalah kitab syarah kitab Bulughul Maram, yakni kitab Subulus Salam. Ya, ini sebuah kitab yang sangat bagus sekali. Kalau ada yang mau belajar hadis yang kaitannya dengan masalah hukum-hukum fikih, nah, kitab ini salah satu yang direkomendasikan oleh para ulama. Kalau saya punya kitab ini jilid 4 jilid, tentu beda-beda Pak cetakan setiap ulama. Ini jilid pertama dari kitab aslinya, ya. Namun kitab terjemahannya itu karena tebal, terjemahannya tebal itu cuma 3 jilid saja. Kita akan baca sebuah bab idza waqa'al zubab fi syurab. Bab tentang jika lalat jatuh pada fi syarab, di makanan atau minuman. Jadi ada bab tersendiri ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Asy Imam As-Sanani, membahas tentang satu bab lalat. Babnya lalat. Coba lihat Pak ya, betapa ilmu dalam Islam ini luar biasa. Bab tentang lalat itu dibahas. Khususnya dalam pembahasan kitab ini, jika bab waqa'az zubab, ini lalat itu jatuh pada syarab, pada minuman atau makanan. Kita harus pelajari ini karena lalat menjadi bahagian dari kehidupan kita. Tidak ada yang bisa lepas dari kehidupan ini. Tiap hari kita melihat lalat, dan berpeluang kita bisa bersentuhan dengan lalat. Karena sekalian, Imam Asy-Syanqiti rahimahullah ada satu bab juga dalam kitab tafsirnya, itu membahas di surah Al-Hajj, surah yang ke-22 pada ayat 73. Beliau di sana membahas satu ayat yang sangat bagus mengantar pembahasan ini, yakni ayyuhan nas, wahai manusia, wahai manusia, duriba mathal, telah dibuatkan pada kalian sebuah misal, perumpamaan. Fastami'ulah, maka simak baik-baik perumpamaan itu, supaya kalian jangan gagal dengan sebuah perumpamaan. Dan ini kurang lebih 50 ayat jemaah sekalian, ayat-ayat misal dalam Al-Quran. Dan salah satu ayat misal yang banyak diangkat adalah ayat perumpamaan tentang lalat. Perumpamaan tentang lalat. Ya. Bahkan di surah Al-Hajj itu ayat 273, bahwa orang-orang yang tad'una min dunillah, yang suka memanggil, suka beribadah, suka berserah diri, suka berharap, bertawakal, berharap sesuatu selain kepada Allah. Allah tantang, la yakhluq, tidak bisa menciptakan sedikit pun, walau zubaba, meskipun seekor lalat. Jadi kalau ada orang suka lari meninggalkan Allah, bersandar selain Allah, bertawakal selain kepada Allah, minta selain kepada Allah, apa kata Allah? Kau lari sama dia,
sungguh dia da'uf, dia sangat lemah, dan di atas kelemahan tidak bisa dia menciptakan sedikit pun walau zubabah, meskipun seekor lalat. Bahkan Allah menantang, walau ijtama'at, meskipun mereka itu berkumpul seluruhnya, tidak bisa menciptakan satu makhluk ini meskipun zubab, seekor lalat. Artinya apa? Kalau dalam ayat ini seekor lalat Allah katakan tidak mampu ciptakan, karena dalam pandangan manusia pada saat turunnya ayat itu, lalat sangat diremehkan, hidup di tempat-tempat yang banyak kotoran, pindah dari satu lingkungan yang najis ke najis berikutnya, kotor ke tempat yang kotor, sangat diremehkan. Artinya makhluk sangat diremehkan karena hidupnya tempat kotor. Tapi kata Allah, siapa yang musyrik, siapa menduakan Allah, kalian tidak sanggup memilih menciptakan satu makhluk yang paling remeh sekalipun. Artinya mari bertauhid. Allah membahas tentang tauhid itu bicara tentang masalah lalat. Ini baru tauhidnya, Pak. Jadi betapa bodohnya, betapa zalimnya, betapa hinanya manusia yang lari meninggalkan Allah lalu mencari tempat berharap selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan yang kokoh lalu merebut yang lemah. Nah, kita sering dengar hadis itu, Pak. Dahalal jannah, dahala rajulun fil jannah bizubab. Seseorang masuk surga karena lalat. Wa dahalan rajulun nar, seseorang itu masuk dalam neraka karena juga apa? Bizubab, karena juga lalat. Jadi ada orang masuk surga, Pak, karena lalat, dan ada orang masuk neraka gara-gara lalat. Nah, coba, bagaimana itu ceritanya? Ya. Marra rajulani, lewat dua laki-laki, fi qaumin, di suatu kaum, dan di kaum itu punya keyakinan bahwa tidak boleh lewat kecuali mempersembahkan sesuatu. Maka yang satu ini disuruh persembahkan, qarib. Apa dia bilang? Katakan, qarib, coba kau sembahkan sesuatu. Ma'indi syai', saya tidak punya sesuatu. Saya tidak punya sesuatu. Maka kata penghuni kampung itu, patanna parsanganga, qarib walau zubabah, kamu dekatkan diri saja sama Allah dengan mempersembahkan seekor lalat. Maka dia bilang, "Naam, saya setuju." Itu saja. Apa kata Nabi? Fadahalan nar, masuk neraka gara-gara dia menyetujui persembahan dengan seekor lalat. Tapi wa amma ahaduhuma, adapun yang satu itu mengatakan, qarib, kamu persembahkan sesuatu dengan sesuatu. Yang bilang, ma'indi syai', saya tidak punya sesuatu. Qarib walau zubaba, maka serahkan sesembahan meskipun seekor lalat. Apa yang mengatakan? La, saya tidak mau. Fadaraba unuk, maka dipukullah lehernya hatta sampai dia mati. Lalu mati, Pak, karena gara tidak mau menyerahkan seekor lalat. Kata Nabi, fadakhalal jannah, maka dia masuk surga karena seekor lalat. Jadi hati-hati, Pak, ya. Lalat saja bisa masuk neraka, apalagi kalau ayam dipotong, Pak. Apalagi kalau kambing, apalagi kalau sapi. Lalu dikasih turun di sungai, dipersembahkan bukan kepada Allah. Itu termasuk syirkul akbar. Kita masuk di fikihnya. Wa an Abi Hurairah qol, ini hadis Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, iza waqa'a az-zubab, apabila jatuh seekor lalat, fi syarab, di minuman, ahadikum, seorang dari kalian,
fal yang mitsu, maka hendaknya dia tenggelamkan lalatnya itu, tenggelamkan. Jadi kalau ada jatuh di minuman, di makanan, tenggelamkan lalatnya itu. Ini sudah nasihat besar Pak. Kalau ada lalat jatuh di makanan, minuman, fal yak mishu, tenggelamkan saja, tenggelamkan. Summa, kemudian angkat itu lalatnya. Kemudian untuk apa? Lianzihu, buang lalatnya, buang lalatnya, buang lalatnya setelah diangkat. Terus Nabi memberikan alasan, fa inna fi ahadin, karena sesungguhnya di salah satu janahai, di dua sayap nyamuk itu, salah satu sayapnya adalah itu daan, penyakit. Salah satu sayapnya nyamuk lalat itu adalah daan, racun. Wafil akhir, dan yang lainnya di sayap itu adalah syifaan, mengandung obat, mengandung obat. Jadi tenggelamkan, karena sesudah ditenggelamkan, tenggelam dua-duanya itu, tenggelam racunnya, tenggelam obatnya. Jadi kalau ada racun, ada obatnya. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Wal yasdadu, dan ditambahkan oleh Daud, ya, wa innahu yattaki bijanahi, dan sungguh lalat itu diberi kemampuan oleh Allah berlindung dengan sayapnya, tahan sayapnya itu, alladzi fihi ada, dia berlindung dengan racunnya. Maksudnya lalat itu Pak berusaha, jika mau jatuh antara racun dengan obatnya, maka lalat itu berusaha itu racunnya duluan, baru obatnya. Lalat saja itu Pak berusaha berbuat yang terbaik. Jangan berada di sebuah sistem lalu itu merusak. Berusaha itu, kalau dia mau jatuh, jatuh yang pada akhirnya paling bermanfaat, yakni obatnya yang menjadi terakhir. Coba bagaimana itu lalat, makhluk yang paling lemah, paling bernajis, paling kotor sekalipun, tapi ternyata Pak tetap berniat baik. Itu satu nasihat besar.